Mentari pagi baru saja merangkak naik di ufuk timur, menyapu kabut tipis yang menyelimuti persawahan di pinggiran kampung Dimoro. Embun masih bergelayut di ujung daun, memantulkan cahaya keperakan yang berkilau halus. Angin sepoi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang khas, seolah membisikkan ketenangan yang meresap jauh ke dalam jiwa. Di tengah kesunyian yang damai itu, sepasang kaki perlahan melangkah menuruni jalanan berbatu yang menghubungkan rumah-rumah penduduk. Arif, seorang pemuda berusia 32 tahun, pendatang dari kota yang kini perlahan-lahan mulai membaur dengan kehidupan desa. Beberapa bulan yang lalu, ia resmi menjadi seorang mualaf setelah menikahi Santi, gadis asli kampung Dimoro. Langkah hidup yang ia pilih ini bukan tanpa pertimbangan. Setelah lama berkutat dengan kehidupan kota yang penuh hiruk-pikuk dan kelelahan batin, Arif menemukan ketenangan dalam pribadi Santi dan dalam ajaran agama yang baru ia peluk dengan kesungguhan. Meskipun keputusannya menjadi mualaf membuat sebagian keluarganya di kota mengernyitkan dahi, Arif tetap teguh. Ia merasa menemukan sesuatu yang hilang selama ini. Dan pagi itu, bersama Santi, ia kembali ke kampung istrinya, ingin merasakan suasana lebaran yang sebentar lagi tiba dan mempererat hubungan dengan keluarga besar sang istri. Rumah mertuanya terletak di bagian timur kampung, tak jauh dari sebuah surau kecil yang menjadi pusat kegiatan keagamaan warga. Rumah kayu itu sederhana, namun rapi dan nyaman, dikelilingi tanaman hias yang dirawat Santi bersama ibunya. Burung-burung pipit beterbangan riang, menyambut pagi yang cerah. Arif berdiri di beranda rumah, menikmati udara segar yang menusuk paru-paru. Di kota, ia nyaris tak pernah merasakan udara sebersih ini. Jalanan macet, polusi, dan kesibukan kantor selama bertahun-tahun telah membuatnya rindu suasana alami. Di sini, di kampung Dimoro, semua terasa lebih pelan, lebih hidup. Warga kampung mulai mengenali sosok Arif. Walau masih ada sebagian yang memandangnya sebagai orang baru, apalagi dengan latar belakangnya yang berbeda, namun keramahan Santi dan keluarganya membuat Arif cepat diterima. Setiap pagi, setelah salat subuh di surau, ia ikut membantu membersihkan halaman rumah atau sekadar berbincang ringan dengan tetangga yang lewat. Pagi itu, setelah sarapan sederhana bersama Santi dan mertuanya, kabar duka tiba-tiba menyebar dari mulut ke mulut. Seorang wanita muda, Ira, yang tengah hamil besar, ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya. Katanya, ia terpeleset saat hendak mandi, tubuhnya terjatuh keras di lantai yang licin. Kehamilan yang sudah memasuki bulan ke-9 membuat tubuhnya berat dan tak seimbang. Warga terkejut. Ira dikenal sebagai wanita baik dan ramah. Ia sering membantu ibu-ibu di kampung, ikut serta dalam kegiatan pengajian, dan tak jarang menjadi tempat curhat tetangga-tetangganya. Kematian mendadak itu mengejutkan semua orang. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru kampung. Sebagai tradisi yang sudah mengakar di Dimoro, setiap ada warga yang meninggal, para lelaki kampung akan bergotong royong menggali makam di tanah wakaf yang terletak di ujung barat desa. Meski musim kemarau, tanah di sana cukup gembur, mudah untuk digali. Gotong royong bukan hanya kewajiban, melainkan juga bentuk penghormatan terakhir bagi yang telah berpulang. Santi mendorong Arif untuk turut serta. Meski baru pertama kali, Arif tak ingin hanya berdiam diri di rumah. Ini adalah bagian dari hidup baru yang harus ia jalani. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk lebih mengenal budaya dan adat kampung yang kini menjadi bagian dari dirinya. Usai zuhur, Arif bergabung dengan para lelaki yang telah berkumpul di tanah pemakaman. Mereka membawa cangkul, sekop, dan alat-alat lainnya. Di antara warga, ada yang sudah sepuh, ada pula pemuda sebaya dengan Arif. Mereka bekerja dalam diam, hanya sesekali terdengar celotehan ringan atau seruan agar berhati-hati. Peluh membasahi dahi Arif. Tangannya yang terbiasa mengetik di depan komputer kini menggenggam cangkul dengan mantap. Ada kebanggaan tersendiri dalam dirinya. Di tengah sunyi pemakaman, di bawah langit biru yang membentang, ia merasa sedang melakukan sesuatu yang bermakna. Para tetua kampung mengawasi pekerjaan itu dengan seksama. Makam digali dengan kedalaman yang cukup, tanah diatur agar rapi dan tidak runtuh. Arif memperhatikan setiap gerak-gerik mereka, berusaha memahami tata cara yang mungkin belum sepenuhnya ia ketahui. Saat sore mulai merambat,
liang lahat pun rampung. Warga segera bergegas ke rumah duka untuk membantu persiapan jenazah. Di antara kerabat dan tetangga yang berkumpul, Santi ikut membantu memandikan jenazah, sementara Arif diminta bergabung di pemakaman. Suasana hikmat terasa di seantero kampung. Para wanita membaca surah Yasin, sementara para lelaki bersiap mengantar jenazah ke peristirahatan terakhir. Arif berdiri di antara warga lain, mengikuti prosesi dengan penuh hormat. Ini adalah kali pertama baginya, dan ia merasa perlu menjaga sikap agar tidak menyinggung adat yang berlaku. Jenazah Ira akhirnya tiba di pemakaman, dibungkus kain kafan putih yang bersih. Tali-tali pengikat di bagian kepala, badan, dan kaki masih terpasang rapi. Para tetua memberi isyarat bahwa semua sudah siap. Dengan hati-hati, jenazah diturunkan ke dalam liang lahat. Di saat itulah, Arif yang ikut turun ke liang merasa canggung. Ia melihat beberapa orang melepas tali di bagian atas kafan, namun bagian kaki yang terikat tetap dibiarkan. Tidak ada yang memberi arahan khusus. Karena merasa kurang paham dan takut melakukan kesalahan, Arif membiarkan saja tali di kaki tetap terikat. Ia pikir mungkin memang begitu aturannya. Setelah prosesi selesai, tanah mulai ditimbun perlahan, doa-doa dipanjatkan. Arif berdiri di antara warga, meresapi momen tersebut. Ada rasa lega di hatinya telah ikut serta. Ia merasa makin diterima oleh warga kampung. Sore itu, setelah pemakaman usai, warga kembali ke rumah masing-masing. Suasana kampung di Moro perlahan kembali tenang. Namun, tanpa disadari, kelalaian kecil yang terjadi di dalam liang lahat itu akan membawa dampak yang tak terduga di hari-hari mendatang. Usai pemakaman, kampung di Moro perlahan kembali pada ketenangan yang biasa. Senja berwarna merah jingga merambat di langit barat, sementara bayang-bayang panjang dari batang pohon pisang melintang di jalanan tanah yang mulai kering. Arif duduk di teras rumah mertuanya, ditemani secangkir teh panas. Uapnya mengepul samar, menyatu dengan hawa sore yang lembab. Di dadanya, rasa lega bercampur dengan getaran halus yang belum juga hilang. Ia telah ikut berpartisipasi dalam pemakaman, sebuah pengalaman pertama yang cukup menguras batin. Tapi ada satu bayang yang mengusik benaknya. Gambaran tentang tali pocong di kaki Ira yang tadi siang belum dilepas. Ia menenangkan diri, mungkin memang begitu caranya. Toh tidak ada yang menegur atau mengingatkan. Ia yang baru belajar tentu tidak paham seluruh adat yang berlaku di sini. Dari dapur, terdengar suara Santi dan ibunya sibuk memasak. Aroma tumisan bawang yang harum menyeruak hingga ke teras. Sesekali terdengar suara ponsel berdering dari ruang tengah. Di kampung ini, meski jauh dari kota, listrik dan jaringan internet sudah masuk sejak beberapa tahun lalu. Warga terbiasa mengabari kabar duka atau undangan yasinan lewat pesan WhatsApp. Menjelang malam, selepas makan, Arif duduk bersama Santi di ruang tengah. Lampu bohlam kuning temaram menggantung di plafon. TV tabung di sudut ruangan menyala, menayangkan berita malam, namun tanpa suara. Keduanya hanya diam, larut dalam pikiran masing-masing. Santi menatap suaminya yang tampak termenung. Ada sesuatu di raut wajah Arif yang tak biasa. "Mas, besok pagi kita ke rumah Bu Ira lagi ya. Masih banyak yang akan datang takziah," ucapnya lembut. Arif mengangguk. "Iya," jawabnya pendek. Ia merasa lelah, bukan cuma karena aktivitas fisik, melainkan juga karena pikiran yang bercabang. Malam itu, ia memilih tidur lebih awal. Di luar, malam meliputi kampung dengan kesunyian yang dalam. Lampu-lampu rumah memancarkan cahaya lembut ke jalan-jalan sempit yang diapit rumpun bambu. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Hari-hari berikutnya berlalu dalam suasana duka yang belum sepenuhnya reda. Setiap pagi, warga bergantian datang ke rumah duka, membaca Yasin, membantu keluarga almarhumah. Kampung kecil itu terasa lebih senyap dari biasanya. Anak-anak lebih banyak bermain di dalam rumah. Obrolan ibu-ibu di pos ronda pun terdengar pelan, setengah berbisik. Arif makin akrab dengan warga. Ia ikut membantu membereskan keperluan di rumah duka, mengantar makanan untuk tamu-tamu yang datang.
Ia mulai mengenali wajah-wajah tetua kampung yang sebelumnya hanya ia dengar dari cerita Santi. Warga pun mulai lebih akrab padanya, meski sesekali masih ada yang menyebutnya orang kota. Namun tak ada rasa canggung, semua berlangsung alami. Di sela kesibukan itu, bayang tentang tali pocong itu masih berkelebat di benak Arif. Tapi ia memilih diam. Barangkali hanya dirinya yang terlalu memikirkan. Bukankah yang lebih paham sudah berada di sana waktu itu? Santi sesekali memperhatikan suaminya yang kini lebih banyak diam. Ia tahu, Arif masih dalam proses menyesuaikan diri. Masih banyak hal yang baru baginya. Sebagai istri, Santi tak ingin menekan. Suatu sore, Arif diajak ikut bersih-bersih surau. Beberapa pemuda kampung berkumpul, mengepel lantai, membersihkan kipas angin, memperbaiki kabel listrik yang mulai aus. Di sela kerja itu, Taufik, salah satu pemuda kampung, sempat berucap pelan, "Mas Arif, kalau ada yang meninggal pas lagi hamil besar kayak Bu Ira itu, katanya harus betul-betul diperhatikan caranya, ya. Apalagi soal tali, takutnya nanti nggak tenang." Arif hanya tersenyum kecil, tak menjawab. Ada desir halus di dadanya. Perkataan itu seperti mempertegas kegundahan yang selama ini ia simpan. Di warung kopi samping surau, para lelaki tua berkumpul tiap malam. Sambil menyeruput kopi tubruk panas, mereka bertukar cerita. Bisik-bisik tentang kematian Ira kadang terselip di antara obrolan itu. Ada yang bilang arwah perempuan hamil besar lebih berat jalannya ke alam sana. Ada pula yang berbisik soal betapa pentingnya melepas semua tali pocong agar ruh bisa pergi dengan tenang. Arif, yang sesekali ikut nongkrong, hanya mendengarkan. Kata-kata itu membuat pikirannya makin berkecamuk. Tapi lagi-lagi, rasa sungkan mencegahnya untuk bertanya langsung. Di rumah, malam-malam makin terasa berbeda. Santi beberapa kali terbangun dini hari, merasa udara kamar lebih dingin dari biasanya. Padahal kipas angin mati. Angin dari jendela pun tak kencang. Ia hanya berusaha mengabaikan. Namun, tiap pagi, rasa itu tetap menghantui. Arif pun mulai mengalami tidur yang tak nyenyak. Mimpi-mimpi aneh datang, bayangan wajah Ira yang pucat melintas dalam tidurnya. Tapi setiap kali terbangun, ia hanya memandang langit-langit kamar yang remang, menganggap semua itu sekadar pikiran yang terlalu lelah. Beberapa warga, terutama yang sudah sepuh, mulai saling bertanya-tanya. Sudah 3 hari berlalu sejak Ira dimakamkan, namun suasana kampung belum sepenuhnya tenang. Ada bisik-bisik bahwa beberapa orang mendengar suara ketukan pelan di pintu saat malam. Ada pula yang mengaku melihat bayang samar melintas di ujung jalan. Tapi semuanya masih sekadar bisikan, belum ada yang berani membicarakan terang-terangan. Arif makin merasa ada yang aneh. Tapi, di dalam hatinya, ia masih ragu untuk mengaitkan semuanya dengan apa yang ia lakukan di pemakaman. Bukankah segala doa sudah dipanjatkan? Bukankah semua prosesi berjalan sebagaimana mestinya? Namun di relung hatinya yang paling dalam, sebuah pertanyaan mulai tumbuh, tak bisa diabaikan. Apakah benar, sesuatu memang belum selesai? Hari keempat setelah pemakaman Ira. Langit pagi di kampung di Moro tampak murung, seolah memantulkan suasana hati seluruh warganya. Burung-burung pun enggan berkicau, dan embun di daun singkong tak jernih seperti biasanya. Arif berdiri di halaman belakang rumah mertuanya, memandangi pepohonan yang bergerak pelan ditiup angin. Ada sesuatu yang berat menggantung di dadanya, rasa yang tidak ia kenali, namun perlahan-lahan menjelma menjadi kegelisahan yang tak bisa ia enyahkan. Sejak hari itu, kampung tak benar-benar kembali tenang. Bukan karena ada kejadian besar atau keributan nyata, tetapi ada keganjilan yang merayap diam-diam di bawah permukaan kehidupan sehari-hari. Seperti arus bawah laut, tak tampak, namun kuat mendorong tubuh mereka yang berada di atasnya. Warga mulai bicara lebih pelan, lebih hati-hati. Anak-anak menjadi lebih sering tinggal di dalam rumah, bahkan saat sore menjelang. Tak ada yang melarang mereka, tapi entah mengapa, mereka enggan keluar. Arif memperhatikan semua itu dalam diam. Ia mencoba bertanya halus pada Santi, namun istrinya hanya menjawab dengan alis mengernyit dan senyum tipis. "Gak ada apa-apa, Mas,"
katanya. Tapi Arif tahu, senyum itu bukan senyum sebenarnya. Senyum itu adalah tabir. Ia mulai memperhatikan perbedaan kecil yang muncul dalam rutinitas warga. Seperti cara mereka menoleh lebih cepat jika ada suara dari kejauhan. Atau bagaimana beberapa rumah mulai menyalakan lampu lebih awal dari biasanya. Dan yang paling terasa, suara tawa di kampung seperti menghilang. Di Moro, yang biasanya hangat dan penuh obrolan ringan, mendadak menjadi seperti panggung bisu yang menyimpan sesuatu di balik tirai. Arif makin sulit tidur. Malam-malamnya diisi gelisah yang tak berwujud. Bukan mimpi buruk, melainkan rasa dingin yang menelusup sampai ke tulang. Kadang ia terbangun jam 3 pagi dan duduk memandangi pintu kamar yang tertutup. Tak ada suara, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Di ruang sebelah, kipas angin berdengung lembut, suara TV mertuanya masih menyala karena lupa dimatikan. Namun di sela keheningan itu, selalu ada kehampaan yang seolah memanggil namanya. Pada hari kelima, ada kabar samar menyebar di warung dekat surau. Seorang anak kecil bercerita bahwa semalam, ada suara ketukan di jendela rumahnya. Ibunya mengira itu angin, tapi suara itu datang 3 kali, seperti pola. Ketukan, hening, ketukan, hening, lalu satu ketukan terakhir. Beberapa orang dewasa mencoba menenangkan sang ibu, bilang mungkin hanya hewan malam. Tapi cerita itu menyebar cepat, dan dalam semalam, semua orang tahu. Arif mendengarnya dari Pak Darto, lelaki parubaya yang menjadi marbot surau. Saat itu mereka sedang mengangkat karpet usai maghrib. Ah, anak kecil kadang suka halu, gumam Pak Darto. Tapi nada suaranya terdengar lebih seperti meyakinkan diri sendiri daripada menenangkan orang lain. Sore harinya, Santi terlihat lebih pendiam. Saat Arif menanyakan, ia hanya menjawab, ada yang aneh di kampung ini sekarang, Mas. Tapi jangan ditanya-tanya. Kadang tahu terlalu banyak itu bikin tambah takut. Jawaban itu membuat dada Arif makin berat. Ia tak ingin membuat Santi gelisah, tapi pikirannya tak berhenti menggali ingatan hari pemakaman. Tali di kaki Ira. Tali yang belum dilepas. Saat itu ia tak tahu. Tak ada yang bilang. Tapi sekarang, setiap perasaan ganjil, setiap bisik dan ketukan yang tak terlihat, seolah menuntut dirinya untuk mengingat satu kesalahan kecil itu. Hari ke-6. Arif duduk di warung kopi. Malam itu lebih sepi dari biasanya. Cuma 2 orang yang duduk di sana, Pak Leman dan Pak Harun, 2 orang tetua kampung. Obrolan mereka hampir tak terdengar. Namun telinga Arif menangkap satu kalimat yang membuat bulu kuduknya naik perlahan. Kalau tali di kaki nggak dibuka, katanya ruhnya nggak bisa jalan. Arif menunduk dalam, meneguk kopinya yang sudah dingin. Ia ingin bertanya, ingin jujur, tapi lidahnya keluh. Bagaimana caranya ia mengaku? Dan jika itu benar, apakah semua yang terjadi di kampung ini karena dirinya? Malam makin larut. Saat Arif berjalan pulang menyusuri jalan kampung, ia merasakan udara malam yang terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya lampu jalan yang biasanya terang kini seperti meredup, diselimuti kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Suara jangkrik seperti berkurang. Dari kejauhan, ia melihat rumahnya sudah menyala, pertanda Santi belum tidur. Namun, sebelum sampai halaman rumah, langkah Arif terhenti. Ia merasa seolah ada yang mengikutinya dari belakang. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tapi firasatnya bicara. Ia menoleh cepat. Kosong. Jalanan sunyi. Pohon pisang bergoyang ringan. Ia kembali melangkah, kali ini lebih cepat. Jantungnya berdegup tak beraturan, padahal angin malam sejuk. Sampai di depan rumah, Santi membukakan pintu, wajahnya pucat. Mas, tadi listrik di dalam sempat mati sebentar, padahal rumah lain enggak. Arif tak menjawab. Ia hanya masuk, duduk, dan menarik napas panjang. Hatinya seolah semakin dikepung sesuatu yang tak kasat mata. Ia tahu ada yang janggal. Tapi belum ada keberanian untuk menyebutnya dengan nama. Belum ada kejelasan,
hanya firasat dan bayang. Malam ketujuh. Kampung di Moro seperti menahan napas. Warga semakin banyak yang tidur lebih awal. Rumah-rumah lebih terang, beberapa mulai menyalakan radio atau merotal pelan sepanjang malam. Di pos ronda, hanya 1-2 orang yang berjaga. Sebagian mengaku sakit, sebagian lagi tiba-tiba ada urusan lain. Arif duduk di kamar, membuka ponsel, mencari-cari artikel tentang pemakaman dan tata cara pengurusan jenazah. Tangannya gemetar saat membaca kalimat, semua tali kafan, termasuk di kaki, harus dilepaskan atau dilonggarkan agar ruh tidak merasa terikat. Mata Arif terpejam. Nafasnya tertahan. Dan di detik itu, semua kesunyian yang selama ini melingkupinya seakan menjelma menjadi satu suara. Kesalahan itu nyata. Malam merambat pelan di kampung di Moro. Jam dinding di ruang tengah berdetak lambat. Angka-angka digital pada ponsel di tangan Arif menunjukkan pukul 00.37. Di luar, angin malam berhembus lirih, membuat dedaunan di pekarangan berdesir halus, seolah ada langkah-langkah samar melintasinya. Arif duduk terpaku di ujung ranjang. Artikel yang baru saja ia baca masih terpampang di layar ponsel. Kalimat tentang pentingnya melepas tali kafan terus berulang di kepalanya. Setiap kata terasa seperti tudingan yang menusuk ke dalam hati. Rasa bersalah mengental, menyesakkan dada. Santi tertidur di sisi lain ranjang, wajahnya pucat dan gelisah. Malam-malam terakhir ini, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Berkali-kali ia terbangun di tengah malam, seperti dibangunkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, ada suara ketukan yang berulang-ulang. Suara itu terdengar jelas di tengah keheningan. Arif tercekat. Suara ketukan di pintu depan. Perlahan, 3 kali, pelan tapi nyata. Ia menajamkan telinga. Suara ketukan itu tidak berasal dari angin atau binatang. Terlalu teratur. Terlalu manusiawi. Santi terbangun, matanya setengah terbuka. "Mas, dengar gak?" bisiknya lemah. Arif hanya mengangguk pelan. Ia menggenggam tangan Santi yang dingin. Tidak ada yang berani bergerak. Ketukan itu tidak terdengar lagi. Hanya keheningan yang makin berat. Waktu berlalu lambat, menit demi menit, seperti ditarik paksa oleh tangan-tangan tak kasat mata. Menjelang subuh, suara adzan dari surau terdengar sayup-sayup, memecah kabut ketakutan yang menggantung di rumah itu. Namun Arif tahu, malam itu bukan mimpi. Suara itu nyata. Ketukan itu nyata. Dan kini, satu-satunya hal yang berputar di benaknya adalah tali di kaki Ira. Hari itu, kabar tentang ketukan aneh menyebar lebih cepat. Di warung kopi, di teras rumah, di antara para ibu yang berkumpul, semua membicarakan hal yang sama. Hampir semua rumah di bagian timur kampung mendengar ketukan serupa, selalu di tengah malam, selalu 3 kali. Tidak ada yang berani membuka pintu. Tidak ada yang berani mengintip. Di pos ronda, suasana lebih sepi dari biasanya. Malam harinya, hanya 2 orang yang berjaga. Yang lain memilih berdiam di rumah, alasan sakit atau lelah. Arif duduk di beranda rumah, bersama mertuanya. Pak Marjuki, mertua Arif, adalah lelaki tua yang jarang banyak bicara. Namun malam itu ia tampak lebih muram. Ada yang gak beres, Rif, ucapnya pelan. Tapi kita belum tahu apa. Arif ingin sekali berkata jujur. Ingin mengaku bahwa mungkin semua ini karena kelalaiannya. Tapi lidahnya kaku. Ia hanya menunduk. Malam ke-7. Pos ronda kosong. Di jalan-jalan kecil, lampu-lampu dipasang lebih banyak dari biasanya. Beberapa rumah bahkan menyalakan lampu luar sepanjang malam. Ada yang memasang pengeras suara dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, mengharap suasana lebih tenang. Namun, ketukan itu terus datang. Tidak hanya di bagian timur kampung, kini mulai merambat ke rumah-rumah lain. Beberapa warga mengaku melihat bayangan putih melintas cepat di ujung gang. Ada pula yang bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon mangga dekat surau, menggendong sesuatu di pelukannya.
Pocong atau kuntilanak, bisik warga. Tidak ada yang berani memastikan. Namun semua percaya, arwah Ira belum tenang. Dan semua itu bermula sejak pemakamannya. Arif makin terhimpit rasa bersalah. Setiap malam, ia terjaga hingga subuh. Di dalam kepalanya, suara ketukan itu terus terngiang, seolah memanggil namanya. Malam ke-9, teror semakin nyata. Di pos ronda, Pak Darto yang berjaga bersama dua pemuda lain mengaku melihat sosok putih melintas di tengah jalan. Badannya tegak kaku, melompat pelan. Tidak ada wajah. Tidak ada suara. Setelah itu, angin dingin menyapu seluruh pos, membuat semua yang ada di sana gemetar. Kabar itu menyebar cepat. Pagi harinya, hampir seluruh kampung tahu. Ibu-ibu makin takut keluar malam. Anak-anak dilarang bermain di halaman. Lelaki dewasa memilih berjaga di dalam rumah, berjamaah. Arif tak tahan lagi. Malam itu, ia bicara pada Santi. "San, aku harus bilang." Waktu itu, di pemakaman tali di kakinya belum aku lepas. Santi terdiam lama. Wajahnya pucat. "Mas, kenapa nggak dari kemarin kamu cerita?" Suaranya nyaris tak terdengar. Arif menggeleng, air matanya nyaris tumpah. "Aku nggak tahu, nggak paham. Aku kira memang begitu." Esok paginya, di warung kopi, pembicaraan warga makin mengarah pada satu dugaan. Ada yang salah dalam prosesi pemakaman. Pak Leman, yang dikenal bijak, akhirnya berkata, harus ada yang memastikan apakah semua tali sudah dilepas. Beberapa warga mulai menyusun niat. Ada yang berencana bicara ke keluarga almarhumah. Ada yang mengusulkan untuk bertanya pada Arif, yang ikut menggali makam. Hari ke-10. Suasana kampung makin berat. Setiap malam, ketukan makin keras. Sosok perempuan dengan kain putih terlihat di ujung jalan. Ada yang melihat jelas, ia menggendong sosok bayi yang samar. Ketakutan kini melanda seluruh kampung. Di Moro yang biasanya damai, kini seperti desa mati di malam hari. Semua orang tahu, sesuatu memang belum selesai. Dan jika tidak segera diperbaiki, teror ini tidak akan berhenti. Hari ke-11. Udara pagi di Dimoro terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang pisang. Jalan-jalan kecil tampak sepi, nyaris tanpa suara. Warga yang biasanya hilir mudik, pagi-pagi ke pasar atau ke sawah, kini lebih banyak memilih diam di rumah. Di warung kopi dekat surau, obrolan para lelaki tua berlangsung dengan wajah-wajah tegang. Pak Leman, Pak Harun, dan beberapa orang lainnya berkumpul sejak lepas subuh. Mereka sepakat, sudah terlalu lama kampung ini diteror. Harus ada kejelasan. Dan yang paling mungkin tahu, hanya satu orang, Arif. Pagi itu juga, 3 orang utusan datang ke rumah Pak Marjuki. Arif yang sedang membantu membersihkan halaman depan, melihat mereka datang dengan wajah serius. Ia tahu, saat itu pasti akan tiba. Ia hanya menarik napas panjang, mencoba menyiapkan hatinya. Di ruang tamu, setelah basa-basi singkat, Pak Leman berbicara pelan namun tegas. "Maaf, Rif, kami semua di kampung ini gelisah. Kami cuma mau tanya waktu itu, pas ngurus jenazah Bu Ira, talinya semua sudah dilepas?" Dada Arif berdebar hebat. Ia menunduk, menggenggam lututnya erat. Suasana di ruang tamu terasa berat. Bahkan suara detik jam dinding terdengar jelas. Dengan suara parau, Arif akhirnya menjawab, Saya nggak tahu harus dilepas, Pak. Tali di kaki belum saya buka." Semua yang ada di ruangan itu terdiam lama. Seolah udara lenyap seketika. Pak Leman menghela napas panjang. "Ya Allah, berarti itu sebabnya," bisiknya lirih. Santi yang duduk di samping Arif, menunduk, matanya berkaca-kaca. Pak Marjuki hanya menatap lantai, raut wajahnya muram. "Sekarang begini, Rif, kami akan bicara sama keluarganya Bu Ira. Harus ada izin untuk buka makam. Kalau tidak,
Arwahnya nggak bakal tenang, lanjut Pak Leman. Arif hanya mengangguk. Perasaan bersalah yang selama ini ia pendam, kini tumpah ruah. Di dalam hati, ia berjanji akan ikut bertanggung jawab, apapun yang terjadi. Sore harinya, beberapa tetua kampung mendatangi rumah keluarga almarhumah. Ibunda Ira, seorang perempuan setengah baya yang wajahnya dipenuhi garis-garis duka, menerima mereka dengan tenang. Setelah mendengar penjelasan, ia menghela napas berat. Kalau memang begitu, kalau itu bisa bikin dia tenang silakan. Saya ikhlas, ucapnya dengan suara lirih. Keputusan itu cepat menyebar ke seluruh kampung. Ada harapan kecil yang tumbuh. Semoga ini bisa mengakhiri semua teror yang selama ini membuat kampung seolah tercekik dalam ketakutan. Malam itu, persiapan dilakukan. Beberapa lelaki yang dianggap cukup berani, bersama para tetua, sepakat untuk membuka makam esok paginya, saat matahari sudah cukup tinggi. Arif juga bersikeras ingin ikut. Ini tanggung jawab saya, Pak, katanya tegas. Malam itu adalah malam paling berat bagi Arif. Ia duduk di ruang tengah, menatap kosong layar ponsel yang tak disentuh. Di luar, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Kali ini disertai suara isakan pelan, seperti suara perempuan menangis. Santi memeluk erat lengan Arif, tubuhnya gemetar. Mas, aku takut, bisiknya. Arif menggenggam tangan istrinya erat-erat. Besok semua akan selesai, ucapnya, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Menjelang tengah malam, pos ronda kembali kosong. Tak ada yang berani berjaga. Warga lebih memilih berkumpul dalam rumah, membaca Yasin bersama, atau mendengarkan murotal dari radio. Di ujung gang, sesekali terdengar suara anjing melolong panjang. Udara malam begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Pagi hari ke-12, selepas duha, rombongan kecil berkumpul di tepi makam Ira. Matahari belum terlalu tinggi, langit tampak pucat. Di antara pohon-pohon di sekitar makam, daun-daun bergerak pelan ditiup angin yang terasa asing. Arif berdiri di antara mereka, wajahnya tegang. Ia membawa cangkul di tangan, keringat sudah membasahi pelipis meski udara masih sejuk. Dengan doa pembuka yang dipimpin Pak Leman, penggalian dimulai. Tanah merah yang masih lembab digali perlahan, hati-hati. Suasana di sekitar makam sunyi senyap. Bahkan burung-burung pun seolah enggan berkicau. Lapisan demi lapisan tanah disingkap. Ketika kain kafan mulai tampak, semua berhenti sejenak. Pak Harun membaca doa, lalu dengan perlahan membuka bagian kaki jenazah. Disitulah terlihat, tali di kaki yang masih terikat erat. Suara isak tertahan terdengar dari beberapa orang. Arif berjongkok, dengan tangan gemetar, membuka simpul tali itu. Ia merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar. Dengan gerakan pelan, tali itu akhirnya terlepas. Bismillah, semoga arwahmu tenang sekarang, bisik Pak Leman. Setelah semua selesai, makam kembali ditutup. Doa bersama dipanjatkan. Wajah-wajah yang tadinya tegang, perlahan terlihat lebih tenang. Ada rasa lega yang mengalir di antara mereka. Siang itu, kabar tentang pembukaan makam cepat menyebar. Warga kampung yang tadinya gelisah, mulai merasa sedikit lebih ringan. Ada harapan bahwa malam-malam teror itu akan berakhir. Sore harinya, Arif dan Santi mendatangi rumah Ibu Ira. Di hadapan keluarga almarhumah, Arif menunduk dalam. Saya minta maaf, Bu, semua ini karena saya yang kurang paham, saya benar-benar menyesal. Suaranya bergetar. Ibu Ira menatapnya lama. Air matanya mengalir perlahan. Mas, saya ikhlas. Mudah-mudahan arwah anak saya benar-benar tenang sekarang. Bukan salah Mas semata. Mungkin ini juga sudah takdir. Ucapan itu membuat dada Arif terasa sedikit lapang. Meski rasa bersalah itu takkan pernah hilang sepenuhnya, ia tahu ia sudah melakukan yang seharusnya. Malam itu, kampung di Moro kembali diselimuti gelap. Tapi ada perbedaan. Tidak ada lagi ketukan. Tidak ada suara tangisan.
Tidak ada bayang-bayang putih yang melintas. Di dalam rumah, Arif duduk bersama Santi di ruang tengah. Lampu bohlam menyala terang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa malam, ada keheningan yang benar-benar damai. Namun di dalam hati Arif, sebuah pelajaran tertanam dalam, bahwa setiap adat, setiap kewajiban, harus dipahami betul. Sebab kelalaian sekecil apapun bisa membawa akibat yang tak terduga. Hari-hari berikutnya di kampung di Moro perlahan bergerak menuju ketenangan. Udara pagi yang semula berat kini terasa lebih ringan. Suara burung-burung mulai terdengar lagi di ranting pohon jambu di halaman. Anak-anak kembali berlarian di ganggang kecil, tawa mereka menggema pelan, mengisi ruang yang selama ini kosong. Bagi Arif, setiap detik yang berlalu seolah membuka ruang baru di dalam hatinya. Ia masih sering termenung, mengingat kembali kejadian-kejadian yang mereka alami. Namun di balik rasa bersalah yang masih tersisa, tumbuh pula kesadaran baru, bahwa di balik keindahan tradisi, ada kewajiban yang tak boleh diabaikan, apalagi bagi orang sepertinya yang baru memeluk keyakinan ini. Di rumah, suasana pun lebih tenang. Santi, yang beberapa hari belakangan selalu tampak pucat, kini mulai tersenyum lagi. Di malam-malam yang sebelumnya penuh ketegangan, kini mereka bisa berbincang ringan. Lampu ruang tengah tak lagi dibiarkan menyala semalaman. Warga kampung pun mulai kembali pada keseharian mereka. Di warung kopi dekat surau, obrolan sudah tidak seberat dulu. Memang, masih ada yang mengenang kejadian itu, tapi nada mereka tak lagi getir. Kini, yang tersisa hanyalah pelajaran yang dibawa masing-masing dalam diam. Arif tetap merasa berkewajiban meminta maaf kepada lebih banyak warga. Ia mendatangi satu persatu rumah tetua kampung, menundukkan kepala dengan tulus. "Maafkan saya, Pak, saya benar-benar tidak tahu," ucapnya berulang kali. Namun hampir semua warga menerima dengan lapang. Mereka tahu, bukan karena niat buruk. "Sudah, Rif. Kamu sudah mau mengakui, sudah bertanggung jawab. Itu yang penting," jawab Paleman suatu pagi saat ditemui Arif di surau. Hari Minggu datang lagi, tepat 2 minggu sejak kejadian itu dimulai. Arif dan Santi berjalan bersama menuju pasar kecil di pinggir kampung. Di sepanjang jalan, mereka bertemu warga yang lebih ramah. Ada yang menyapa dengan senyum. Ada yang menepuk bahu Arif ringan. Di dalam hatinya, Arif merasa lega. Mungkin, luka itu memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi kampung ini telah menerimanya kembali, dan itu lebih dari cukup. Pagi itu, di halaman surau, beberapa pemuda sedang berkumpul, membahas rencana kerja bakti. Arif duduk di salah satu sudut, mendengarkan. Sesekali ia ikut berbicara, tak lagi merasa canggung. Ia tahu, pelan-pelan, ia benar-benar menjadi bagian dari kampung ini. Saat senja turun, Arif dan Santi duduk di beranda rumah. Langit di ufuk barat berwarna jingga keemasan. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Santi menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Mas, alhamdulillah ya, semua sudah selesai," ucapnya pelan. Arif mengangguk. "Iya, San. Tapi aku nggak akan lupa. Ini semua jadi pelajaran besar buatku." Di balik kata-katanya, ada ketulusan yang dalam. Ia tahu, perjalanan hidup sebagai seorang mualaf tidak berhenti di sini. Masih banyak yang harus ia pelajari, pahami, jalani. Namun satu hal yang kini ia pegang teguh, tak boleh lagi ada kelalaian. Tak boleh ada kealpaan dalam menjalani kewajiban, sekecil apapun. Di dalam kampung, malam itu berjalan seperti biasa. Lampu-lampu rumah menyala hangat. Tidak ada lagi ketukan. Tidak ada lagi bayangan yang mengendap di sudut jalan. Kampung di Moro kembali pada ketenangan yang lama hilang. Di pos ronda, para pemuda mulai berkumpul lagi. Ada yang membawa gitar, ada yang tertawa. Di dalam surau, bacaan ayat suci mengalun merdu. Semua seperti diulang kembali ke masa sebelum teror itu datang. Arif duduk di beranda, menatap langit malam yang bertabur bintang. Dalam hatinya,
Ia mengucap syukur. Ia tahu, perjalanan hidupnya di kampung ini baru dimulai. Masih panjang jalan di depan. Masih banyak yang harus ia pahami. Tapi setidaknya, kini ia melangkah dengan hati yang lebih terbuka, lebih siap. Dan kampung di Moro, yang sempat dilanda gelisah, perlahan menemukan kedamaian lagi, bersama pelajaran yang akan mereka bawa dalam-dalam, bahwa adat, tradisi, dan kewajiban bukan sekadar ritual. Mereka adalah penghormatan, adalah jalan untuk menjaga harmoni, baik bagi yang hidup maupun yang telah pergi.